Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali, selamat bergabung kembali dalam program Bekal hari ini. Saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara semua, dengan rekan-rekan semua. Saya percaya firman Tuhan akan memberi kekuatan buat Anda hari ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari atau mengikuti program Bekal Hari ini, saya juga berterima kasih untuk kehadiran Anda semua dan saya bersuka cita sekali bisa bertemu dengan Anda di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program satu setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda untuk menghadapi kehidupan karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda semua. Puji Tuhan, hari ini saya beri tema tetaplah dekat dengan sumur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan buat kami, Tuhan Yesus. Kami bisa bertemu dengan Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang besar juga Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya ada kasih dan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk kami bisa melalui hari ini Tuhan di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mari kami berdoa supaya setiap kami di tempat ini boleh tetap berlari kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap menghadap kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada mata air yang memberikan air yang melepaskan kami dari dahaga, dari kehausan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami, menyegarkan pikiran kami, sehingga kami bisa mendapatkan Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan, kreativitas-kreativitas Tuhan, jalan-jalan keluar yang daripada Tuhan untuk kami bisa memenangkan tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang di depan kami. Kami bisa melaluinya dan kami bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang semuanya, rekan-rekan semua. Saya ingin bawakan firman Tuhan ini dari Keluaran 2 ayat 11. Oke, sekali lagi temanya adalah tetaplah dekat dengan sumur. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan dilihatnya tidak ada orang. Dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Lalu saya loncat di Keluaran 2:15-nya katakan, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Rekan-rekan semua, kisah ini kelanjutan lagi dari kisah Musa kemarin ya, bagaimana dia lepas dari maut ya, dari pembunuhan, dari genosida yang dilakukan oleh Fir'aun kepada bayi-bayi Israel pada saat itu. Dan di sini Musa ini sudah menjadi besar, diselamatkan oleh putri Fir'aun karena ada perang kakaknya yang luar biasa. Lalu dia menjadi besar di tangan putri Fir'aun, tetapi hatinya tetap tertuju kepada bangsa Israel ya. Jadi ketika bangsa Israel disakiti, dia membunuh orang Mesir itu. Oke, tapi saya melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini ya. Yang pertama, bahwa seperti Musa yang melihat ke sana ke sini ya sebelum membunuh orang Mesir itu, bahwa saat kita melakukan dosa itu kita suka melihat ke sana ke sini, memastikan tidak ada orang, lalu setelah kita yakin sendirian, barulah kita berani berbuat dosa. Karena kita yakin tidak ada yang memperhatikan. Padahal kalau kita pikirkan dengan matang, dosa itu tidak berkaitan dengan orang lain ya.
Terutamanya tidak berkaitan dengan orang lain. Dosa itu masalah kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Tetapi anehnya, ketika kita mau melakukan dosa, kita lebih memperhatikan apakah ada orang lain atau tidak yang melihat kita sebelum kita melakukan dosa itu. Padahal yang seharusnya ada di pikiran kita adalah, apakah Tuhan melihat saya melakukan ini atau tidak? Jadi bukan soal ada orang atau tidak, tapi apakah Tuhan melihat saya melakukannya atau tidak. Masalahnya, kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan. Nah, karena kita tahu Tuhan pasti melihat kita, seharusnya kita nggak jadi melakukannya, meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Itu pelajaran pertama menurut saya yang penting juga. Yang kedua adalah, setelah kita berbuat dosa, kita coba sembunyikan dosa itu dari semua orang. Untuk meyakinkan diri kita bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang apa yang sudah kita lakukan. Ternyata ini juga asumsi yang salah menurut firman Tuhan ini. Kita pikir dengan menyembunyikannya, tidak akan ada orang yang tahu bahwa kita melakukan dosa tersebut. Ternyata somehow, ada saja orang yang tahu tentang yang kita lakukan. Bukan Tuhan yang tahu ya, kalau Tuhan sudah pasti tahu. Tetapi di sini dikatakan manusia lain tahu. Jadi orang Israel itu ketika dilerai oleh Musa, dia katakan, apakah kau mau membunuh kami seperti kau membunuh orang Mesir kemarin? Luar biasa, dia sampai ketakutan Musa karena ternyata perbuatan dia diketahui oleh orang lain. Meskipun kita melakukannya di tempat sepi, ternyata dosa kita bisa ketahuan juga oleh orang lain ya. Entah gimana kesalahan kita akan diketahui orang lain. Jadi dosa memang tidak bisa disembunyikan. Tetapi ada kabar baik buat kita semuanya. Ketika dosa-dosa itu berbalik mengejar kita, menanamkan rasa bersalah yang besar kepada kita, bahkan bisa membunuh kita. Ada orang-orang yang berusaha bunuh diri karena kesalahannya, karena dosanya begitu. Jadi dosa itu mengejar kita untuk membunuh kita. Ada Tuhan yang masih bisa menyelamatkan kita. Penggambarannya dalam kisah ini adalah bagaimana Fir'aun ingin membunuh Musa setelah dia tahu apa yang Musa sudah lakukan. Setelah Musa melakukan dosa, Fir'aun ingin membunuh Musa. Persis, memang iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia katakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, di Yohanes 10 ayat 10. Tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pencuri, iblis, ketika mendorong atau membujuk kita untuk melakukan dosa, tujuannya adalah membinasakan kita, untuk membunuh kita, untuk melakukan hal yang jahat kepada kita. Dan seperti yang dilakukan Fir'aun terhadap Musa, seperti juga apa yang iblis ingin lakukan kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberikan hidup, dan supaya hidup kita penuh dengan kelimpahan. Saya teruskan ceritanya. Rekan-rekan sadar nggak? Ternyata tokoh-tokoh Alkitab yang kita panuti, yang kita hormati, itu ternyata sering melarikan diri dari masalah mereka. Baik akibat kesalahan yang mereka lakukan, ataupun karena tantangan yang di hadapan mereka. Yakub melarikan diri dari Esau, karena dianggap sudah menipu Esau dan diancam akan dibunuh oleh Esau. Yusuf melarikan diri dari rumah Potifar, karena mau diperkosa oleh istri Potifar ya. Baru ada ya, laki-laki mau diperkosa oleh perempuan. Musa melarikan diri dari Fir'aun yang ingin membunuh dia, karena Musa sudah membunuh orang Mesir. Saya melihat ini adalah gambaran juga dari anak-anak Tuhan. Kita seringkali mengalami tantangan dan masalah. Dan saya dapati, persis seperti kisah-kisah tokoh Alkitab ini, bahwa kita memang tidak kuat. Seperti mereka, kita juga ingin melarikan diri dari masalah-masalah kita. Kita kabur dari tantangan yang ada di depan kita. Tetapi saya melihat ini juga kabar baik rekan-rekan semuanya, bahwa merasa lemah itu oke. It's okay untuk kita merasa rapuh. It's okay kalau kita merasa tidak kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Ternyata tokoh-tokoh panutan kita pun tidak ada yang kuat ketika menghadapi masalah. Berbeda dengan para motivator dunia yang selalu bilang bahwa kita harus selalu kuat, kita harus mampu menghadapi tantangan kita, kita harus hancurkan apapun yang menghalangi kita, kita harus terobos apapun kondisi yang sulit di hadapan kita. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan yang sebaliknya. Alkitab itu penuh dengan kelemahan-kelemahan manusia, penuh dengan pelarian manusia dari masalah-masalah yang dihadapi.
penuh dengan kegagalan manusia dan ketidakmampuan manusia menghadapi masalah dan tantangan di depan mereka. Jadi it is okay gitu ya. Itu okay untuk kita lemah, okay untuk kita melarikan diri dari masalah yang kita hadapi. Okay untuk kita menangis, okay untuk kita kabur dari masalah kita, okay untuk kita melarikan diri dari tantangan yang kita miliki. Tetapi ada satu hal yang harus kita pastikan. Ketika kita kabur, pastikan seperti apa yang dilakukan Musa. Kita duduk dekat dengan sumur itu. Pastikan kita berlari ke sumur kehidupan itu. Kalau kita melarikan diri, pastikan kita berlari ke sumur Tuhan, ke air kehidupan itu. Kita boleh menangis, kita boleh menyerah, kita boleh melarikan diri dari masalah kita, tetapi pastikan bahwa kita berlari ke sumber air kehidupan itu. Daud selalu melakukannya. Di Mazmur 42 ayat 3 katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud memastikan setiap kali dia menangis, setiap kali jiwanya gundah gulana, dia menerobos untuk buru-buru masuk melangkah ke rumah Allah. Dia justru buru-buru masuk ke rumah Allah ketika dia mengalami tantangan yang besar. Dia melarikan diri dari tantangan itu, tapi dia dengan secara cepat mendahului orang-orang. Dia berlari ke rumah Allah. Dia pastikan bahwa dia menuju ke sumur itu. Dia menuju ke air kehidupan itu. Seperti juga perempuan Samaria yang datang ke sumur untuk mengambil air. Dengan begitu banyak masalah yang membebani hidupnya. Saudara, memiliki 5 suami, dan yang saat ini berada dengannya bukan suaminya, itu adalah masalah yang sangat besar, saudara. Dia tidak bisa punya komitmen dengan seseorang. Dia selalu bermasalah, berantem, berkelahi dengan suaminya, sehingga yang bersama dengan dia saat ini pun bukan suaminya. Itu adalah masalah yang besar. Tetapi saudara, dia pergi ke sumur itu, dan dia bertemu dengan sang air kehidupan itu. Saudara, ketika engkau menghadapi masalah yang besar, tantangan apapun yang mungkin Anda merasa tidak kuat menghadapinya, berlarilah dari masalah itu dan berlarilah ke sumur itu. Hidup perempuan Samaria itu dipulihkan. Dia bisa merasakan aliran-aliran air hidup di dalam hatinya, yang membuat dia melupakan masalah dia, dan akhirnya membuat dia berani untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, ketika kita memiliki masalah yang besar, kita datang kepada Allah, yang dipulihkan adalah hati kita. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi hati kita dipulihkan, hati kita tenang, hati kita penuh damai sejahtera. Dan saat itu kita tahu bahwa ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Mungkin karena itu Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru saat kita lemah, kita mau menghadap ke sumur itu, kita mau menghampiri sumur itu, sumber air itu. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita akhirnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak lagi melihat kepada diri kita sendiri, tapi kita melihat kepada Tuhan yang luar biasa. Dan katakan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Saya nggak ngerti bagaimana kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna lagi. Bukankah kuasa Tuhan itu sempurna? Tapi dikatakan luar biasa, dalam tanda kutip, bahwa kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup kita ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita punya kelemahan. Karena kalau kita selalu kuat, kita tidak akan pernah datang kepada Tuhan. Kalau kita selalu kuat, kita akan selalu mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita lemah, kita akan datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa aku bermegah, aku senang ada di kelemahan ini. Aku bermegah atas kelemahan ini. Tuhan, aku senang sekali ada dalam masalah ini. Tuhan, aku bermegah sekali aku punya masalah ini.
Karena justru ketika aku memiliki masalah ini, aku bisa datang kepada Tuhan. Aku bisa datang kepada sumur itu. Aku bisa datang ke sumber air kehidupan itu. Dan aku akan mendapatkan kelegaan, kesegaran, dan pemulihan di dalam jiwa dan rohku. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tidak apa-apa Anda rapuh. It's okay Anda rapuh. Tidak apa-apa Anda merasa lemah. Tidak apa-apa Anda merasa ingin menyerah. Tidak apa-apa Anda menangis. Tidak apa-apa Anda ingin melarikan diri. Tapi pastikan Anda lari ke sumur itu. Anda lari ke mata air itu. Anda lari kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan Anda. Saya yakin Anda akan diberi kekuatan baru. Anda akan memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Anda akan diberikan jalan keluar, dan kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa saudara sekalian, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Sekali lagi, it's okay kalau Anda rapuh, Anda mau menyerah, Anda mau melarikan diri. Tapi pastikan Anda lari ke sumur itu. Anda lari ke sumber air kehidupan itu. Puji Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami justru mengalami tantangan yang berat, Tuhan, kami berlari menuju rumah Allah, mendahului kepadatan manusia. Manusia boleh sibuk ke sana kemari, manusia boleh sibuk melakukan ini dan itu, manusia boleh sibuk mencari jalan keluar untuk kehidupannya. Tapi kami mau berlari ke rumah Allah, karena kami percaya di dalam rumah Allah ada pemulihan, di dalam rumah Allah ada jalan keluar, di dalam rumah Allah ada keselamatan, di dalam rumah Allah ada jawaban atas masalah-masalah yang kami hadapi. Ada jalan keluar untuk tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami mau berlari ke sumur itu. Kami mau berlari ke sumber air kehidupan itu. Kami mau berlari kepada Engkau Yesus, Allah yang pencipta segalanya, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang memiliki jalan keluar untuk seluruh permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa buat yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan akan menyembuhkan Tuhan mereka yang berlari kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami berlari kepada Tuhan untuk membela mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk yang kesulitan keuangan Tuhan, berkati Tuhan, buka tingkap-tingkap langit, berkati Tuhan, supaya mereka boleh keluar dari masalah keuangan mereka dan mereka boleh membantu banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengalami masalah keluarga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan hubungan mereka, berkati bela kasih mereka semakin besar, semakin melimpah di dalam keluarga Tuhan, dan ada jalan keluar Tuhan untuk pemulihan keluarga ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar buat mereka. Berkati Tuhan untuk karir dan bisnis rekan-rekan semua, supaya benar Tuhan bisnis karir dan bisnis mereka boleh luar biasa Tuhan di dalam Tuhan. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka sedang kerjakan, apa yang sedang mereka mimpikan dalam karir bisnis mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, Anda yang tidak pernah tahu bagaimana cara datang kepada Tuhan, tapi Anda ingin mendapatkan aliran air kehidupan yang bisa memulihkan jiwa saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Hanya Yesus yang bisa memberikannya. Kalau Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin menerima aliran air hidup itu Tuhan. Tapi saya tahu saya adalah orang berdosa, saya punya banyak kesalahan dan saya punya banyak kelemahan. Hari ini Tuhan, ampunilah dosa dan kelemahan saya, ampunilah dosa dan kesalahan saya, dan masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bila Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab saudara. Bila belum punya, download di Play Store dan App Store saudara. Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Puji Tuhan, saya ingin berkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom ayat, statement, rema, atau bagi berkat apapun yang Anda dapatkan ketika mendengar firman Tuhan ini. Atau ada beban doa, silakan sampaikan di IG chat kami. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari minggu depan. Di jam yang sama, jam 6 pagi, Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan kepada Anda di setiap harinya dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.